Ya udah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tahta-Mu. Kami puji Engkau, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Andreas Friki Saputra dengan Angela Aprilia Prasetya. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dalam pimpinan-Mu Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka boleh membangun rumah tangga mereka di atas kebenaran firman Tuhan. Dan biar pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan pemberkatan nikah ini bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Terima Khususnya mempelai kasih berdoa dan kita semuanya. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Andreas Friki Saputra dengan Angela Aprilia Prasetya. Anda berdua hari ini bahagia? Sangat bahagia. Ya, hari ini hari yang dinantikan oleh mempelai berdua dan juga dua keluarga. Hari ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Saudara sekalian, pernikahan adalah rencana Tuhan. Segala sesuatu yang direncanakan Tuhan pada hakikatnya untuk kebahagiaan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman, manusia tidak baik kalau seorang diri. Maka Tuhan memberikan penolong baginya. Dan firman Tuhan berkata, berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bergairah. Mestinya masa depan mempelai berdua menjadi lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik, saudara. Dan tidak sedikit juga pernikahan yang berakhir di meja pengadilan terjadi perceraian. Saudara, Tuhan merancangkan pernikahan adalah untuk kebahagiaan. Jadi kalau ada rumah tangga yang tidak bahagia, bahkan sampai terjadi perceraian, saya pastikan saudara, salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi rumah tangganya pasti rukun, harmonis dan bahagia. Walaupun Tuhan izinkan ada tantangan, ada badai, tapi suami istri tetap akan rukun dan bersatu. Dan disitulah saudara sekalian ketika dua orang yang sepakat sehati, Tuhan sendiri berkata, apa yang didoakan Tuhan akan berikan. Saudara, Tuhan yang merancangkan, tapi juga iblis suka merusak apa yang Tuhan rancangkan. Supaya manusia itu menderita, saudara. Dan awal penderitaan yang utama adalah di dalam kehidupan rumah tangga. Saudara, rumah tangga yang Tuhan ciptakan, supaya dua insan ini membangun kehidupan bersama-sama dalam kasih dan berkat Tuhan. Lalu melalui kehidupan mereka menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Itu yang menjadi rencana Tuhan. Mempelai berdua, Anda berdua ingin bahagia dalam pernikahanmu. Saya percaya mempelai berdua, kamu menikah bukan cari masalah kan? Tapi dalam membangun rumah tangga tetap ada masalah, saudara. Ada masalah, tetapi bersama dengan Tuhan, ketika engkau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, engkau mengundang Yesus masuk dalam bahtera rumah tanggamu dan menjadikan Tuhan menjadi pemimpin, menjadi pusat hidupmu dan Alkitab menjadi sumber kebenaran, maka saya percaya Anda berdua akan mengalami anugerah berkat Tuhan. Friki dan Angela, panggilan anak akrabnya gitu. Andreas dan Angela. Andreas dan Angela, pada saat kalian pacaran, Andreas apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Angela ini tulang rusukku? Demikian juga Angela, apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Andreas ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, jadi kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa,
Anda berdua harus yakin dan percaya. Orang yang ada di sampingmu itu adalah jawaban doa. Jadi saudara, menikah itu sebuah anugerah. Itu adalah sebuah keputusan yang penting, sangat penting, amat penting saudara. Ini keputusan untuk hidup bersama-sama dalam sebuah pernikahan sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Kalau Anda bekerja di satu tempat Anda tidak cocok, ya saudara cari kerja yang lain, selesai. Tapi kalau suami istri tidak bisa saudara, ya. Firman Tuhan berkata apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hari ini Tuhan yang mengawali ke sebuah kehidupan, sebuah kisah kehidupan rumah tangga. Hari ini Tuhan yang mengawali. Biarlah Tuhan yang mengakhiri. Jangan sampai diakhiri dengan sebuah surat perceraian saudara sekalian. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing. Termasuk kehidupan rumah tangga kita di hadapan Tuhan. Kita pertanggungjawabkan. Demikian juga Andreas, Anda harus mempertanggungjawabkan hidupmu, rumah tanggamu kepada Tuhan. Demikian juga Angela, kita semua saudara sekalian. Satu hari saudara harus mempertanggungjawabkan. Saudara, apa yang Tuhan rancangkan adalah suatu anugerah yang baik saudara. Tapi sekali lagi saudara, karena manusia jatuh dalam dosa, kalau hawa nafsu manusia, karena keegoisan manusia, dan juga karena pekerjaan iblis. Seringkali rumah tangga yang sudah dibangun baik-baik pun iblis berusaha merusak. Terjadi perselingkuhan, terjadi ketidakpertanggungjawab, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan, sehingga bisa mengakibatkan rumah tangga itu tidak bahagia. Sudah kalau rumah tangga banyak konfliknya, banyak masalahnya saudara, itu benar penderitaan yang berkepanjangan dan sangat menyakitkan. Paling menyakitkan adalah orang yang paling dekat dengan kita, yaitu pasangan kita saudara. Itu yang paling menyakitkan saudara. Kalau dengan bos ya sudah Anda keluar aja. Kalau dengan bawahan ya sudah Anda putuskan kerjaan selesai. Suami istri tidak saudara, ada anaknya saudara. Ya saudara sekalian, kalau sampai sebuah pernikahan itu terjadi perceraian. Hari ini dua keluarga jadi satu, besanan. Jadi besanan. Kalau perceraian, semua mengubah. Jadi bekas besan, bekas mantu, bekas mertua, bekas bojo. Jangan kau membuat anugerah Tuhan jadi bekas. Jangan kau buat anugerah Tuhan itu menjadi sebuah bekas, tapi sebuah tanggung jawab. Pernikahan itu saudara ya, akibatnya kalau jadi bekas kan tadinya kalau ketemu ya bersama-bisanya senang. Mbak Yu, putune dia pinter ya, senang saudara. Coba kalau sudah terjadi perceraian saudara, ketemu pun tidak mau saudara. Lalu saling menjelekkan. Ini pekerjaan iblis. Dua keluarga dipisahkan, lalu terluka, lalu saling menjelekkan. Nanti kalau di pihak perempuan ditanyai, Mbak Yu, anakmu itu cerai ya? Lah iya. Memangnya kuwi mantu kuwi bojone mantu kuwi kaya mertua anu bapake kae. Saudara bisa. Salahkan sana saudara. Nanti sana juga gitu jelek-jelekan. Sudah dikasih Tuhan. Maka bangun rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Hari ini Anda berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Maka Tuhan memberkati pernikahan Anda berdua. Dan gereja rindu saudara setiap jemaat yang diberkati pernikahannya. Supaya mereka membangun rumah tangga yang rukun, harmonis, bahagia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga orang akan berkata, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Standarnya standar ilahi. Satu suami, satu istri. Lalu diikat di dalam kasih. Dan tidak boleh diceraikan. Tapi namanya manusia, yodo nekat. Saudara, tapi kalau Anda berdua sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka berkat Tuhan ada dalam hidupmu. Maka gereja ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah untuk membekali mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Demikian juga gereja
juga memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab bagi mempelai berdua, Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Yang penting dibaca, direnungkan, dilakukan. Begitu kita berjalan di jalannya Tuhan, selama kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan menyertai perjalanan hidupmu. Maka Tuhan berkata kepada Yosua, kalau engkau nanti baca di Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati seperti yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau kita ingin hidup kita berhasil, kalau kita ingin rumah tangga kita berhasil, kalau kita ingin keuangan kita berhasil, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Bukan semoga, bukan mudahan, pasti di dalam Tuhan tidak ada semoga. Karena Allah yang menciptakan itu kepastian. Kalau semoga itu bolak-balik saudara, ya benar ya bisa salah. Dalam kebenaran firman Tuhan itu hanya ada satu ya dan tidak. Dosa ya tetap dosa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita telah memberikan firman-Nya. Melalui firman Tuhan, melalui Alkitab kita bisa mengerti bagaimana dunia ini dijadikan, bagaimana manusia diciptakan, lalu apa rencana Tuhan dalam sebuah pernikahan, semua sudah tertulis. Dan juga Tuhan sudah memberikan petunjuk bagaimana kita menjalani hidup ini. Pasti membawa kebahagiaan. Anda berdua ingin bahagia? Silahkan buka di pita yang merah, bukan di situ. Di sini. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Kalau sekarang seperti pendeta, romo, pastor, ulama, imam, sudah sekalian yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Yesus, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Ini pertanyaan yang menjebak, memang mencobai. Kalau Tuhan Yesus menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, berarti yang lain kurang penting. Ya. Tapi Tuhan Yesus menjawab begini saudara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Hukum yang kedua ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada dalam Alkitab kalau diringkas dua hukum ini saja. Maka setiap kali pemberkatan saya selalu bawakan firman Tuhan ini menjadi dasar dalam hidup kita. Gak usah pusing-pusing saudara, dua dasar ini. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita pada Tuhan. Benarkah kita semua yang ada di tempat ini memiliki hati yang takut akan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan itu ada? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha hadir? Kalau saudara memiliki hati yang takut, saudara itu sebenarnya dalam hati kita sudah punya hati nurani, saudara. Kita itu sebenarnya tahu kalau selingkuh itu dosa. Tapi otak kita seringkali membela diri kita. Mengikuti hawa nafsu, lalu otak kita berkata, ketika selingkuh, ya aku sama mau. Aku tidak maksa, senang pada senang. Tidak akan menutupi dosanya. Dosa tetap dosa saudara. Tapi manusia seperti itu. Kalau dia benar takut akan Tuhan, mungkin keluarganya tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Jadi kalau nekat sama dengan tidak takut akan Tuhan. Kalau menipu itu dosa, tapi nekat artinya saudara dia berusaha supaya tidak ketahuan, supaya tidak tertangkap dengan berbagai cara, memang tidak ketahuan, tidak tertangkap. Tapi Tuhan tahu, kalau benar takut akan Tuhan, dia nyadari Tuhan tahu. Maka kalau sampai nekat ya berarti tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan adalah dia mati masuk neraka, sudah pasti saudara. Jadi saudara, Tuhan itu sudah memberikan petunjuk bagi kita. Firman-Nya. Kita semua firman Tuhan mengatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia.
Semua yang lahir dari benih Adam, mulai Adam sampai manusia terakhir, semua sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa itu kematian. Maka semua orang itu mengalami kematian, saudara. Karena itu akibat dosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Maka ada janin yang gugur. Ada bayi yang mati, saudara. Karena itu upah dosa. Upah dosa adalah kematian. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua yang lahir dari benih laki-laki, dari sperma laki-laki, sudah bawa tabiat dosa. Saya buktikan ya. Andreas dan Angela. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Ini orang tuamu, Bapak Ibu. Ini orang tuamu, Bapak Ibu juga. Ya. Jujur ya, pernah kurang ajar sama orang tua? Pernah kurang ajar? Ya. Pernah bentak orang tua? Tahu itu dosa. Tahu. Lalu siapa yang ngajari kamu jadi pemberontak? Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa? Siapa yang ngajari? Tidak ada ya, dari dirinya sendiri. Tuhan ngomong, tabiat dosanya sudah ada. Sperma laki-laki itu bawa tabiat dosa, enggak usah diajari. Nanti anakmu enggak usah diajari. Nanti ya kurang ajar bagi kamu. Nanti ya bohong bagi kamu. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? Hampir 2 tahun. Jujur ya Andreas dan Angela. Andreas pernah bohong enggak sama Angela? Pernah. Angela? Nah, pernah. Kalian kawin be pembohong loh. Ayo suami istri aja yang hidup sama-sama ya, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Ayo, ada suami yang berani berkata aku tidak pernah bohong sama istri. Ada yang istri berani berkata aku tidak pernah bohong sama suami. Saudara, siapa yang ngajari kita bohong? Tidak ada, saudara. Apa yang dikatakan Alkitab itu kebenaran. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Benih laki-laki, sperma itu sudah bawa tabiat dosa. Dan Daud bermazmur, aku dikandung dalam dosa. Jadi waktu kita dibentuk janin ini dibentuk, kita kan tidak tahu. Tapi Tuhan malah tahu. Janin itu emosinan atau apa, Tuhan tahu. Jangan kau pikir saudara, janin itu manusia kecil di dalam diri seorang ibu. Manusia kecil. Bukan janin, bukan itu manusia kecil yang sedang bertumbuh. Itu sudah sepenuhnya manusia. Jadi sudah punya karakter, punya sifat. Dan apa yang dikatakan Alkitab, sudah bawa tabiat dosa. Maka semua akan mengalami kematian. Dan saudara sekalian, karena Tuhan begitu mengasihi umat manusia, Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa hanyalah Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, tapi adalah firman Tuhan yang jadi manusia. Tapi Yesus datang ke dalam dunia, dia yang tidak berdosa, tapi menanggung dosa seisi dunia mulai dari Adam sampai manusia terakhir. Dan dia bayar dengan kematiannya di atas kayu salib. Itu kehendak Allah, saudara. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah tahu, Allah itu maha tahu bahwa ciptaannya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, satu hari jatuh dalam dosa, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan juga sudah memiliki rencana. Bahwa Allah ini mencatatkan kepada dunia dengan alam semesta, bahwa Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Bukan hanya sekedar sebutan, tetapi Tuhan buktikan ketika manusia ciptaannya itu jatuh dalam dosa, dia tetap mengasihi. Dan dia bayar dosa kita. Dan begitu kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka kita menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan. Jadi Andreas, pada saat kau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kau sudah dibeli, kau sudah dibenarkan, kau sudah diselamatkan, kau sudah menjadi milik Tuhan. Demikian juga Angela, jika kau bertobat kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka pada hari itu kau sudah jadi milik Tuhan. Jadi sadari, pasanganmu itu milik Tuhan. Sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah. Maka firman Tuhan berkata, kau berharga di mata Tuhan. Saudara, berbeda. Orang yang percaya kepada Kristus dan tidak itu beda. Beda dan beda nasibnya.
Begitu bertobat di mata Yesus, dia berharga di mata Tuhan. Sudah dibeli, sudah dibayar lunas dengan darah dan nyawanya. Sudah kalau sudah beli sesuatu, saudara pergi ke toko emas, ya, sudah perhiasan itu milik toko emas. Ketika sudah beli, sudah sekalian dengan perjuangan saudara membeli saudara perhiasan, jadi milikmu, sehingga itu menjadi sangat berharga bagimu. Karena sudah jadi milikmu, sudah dibeli. Bedanya di situ saudara. Ketika kita percaya Yesus, kita ini sudah dibeli, kita sudah jadi miliknya Tuhan, jadi miliknya surga. Beda. Maka firman Tuhan berkata, kau berharga di mata Tuhan. Jangan mengusik orang yang dicintai Tuhan. Nanti yang balas Tuhan sendiri saudara. Ya, nomor satu hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Orang banyak beribadah, pergi ke rumah Tuhan beribadah. Apa sungguh-sungguh dia memiliki hati yang cari Tuhan? Belum tentu. Tapi Tuhan tahu saudara. Maka Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sama kita? Ya semua orang. Jadi orang Kristen tidak boleh punya dendam. Orang Kristen tidak boleh punya kebencian, saudara sekalian. Walaupun difitnah, dibully, dijelekkan, dijahati saudara, tetap anak Tuhan. Tuhan berkata, ampuni, berkati. Seperti ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia disalibkan. Dia bukan berbuat dosa, tapi disalibkan karena kebencian. Karena iri hati dia disalibkan. Tapi di atas kayu salib, Yesus berdoa, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dibelani saudara. Karena kasih Tuhan membela. Jadi demikian juga anak Tuhan. Tuhan berkata, sebagai orang yang percaya pada Kristus tidak boleh punya kebencian. Dalam membangun rumah tangga bisa terjadi perselisihan, bisa salah paham, bisa juga tanpa disadari perkataan kita menyakiti hatinya, perbuatan kita bisa melukai. Tapi tetap mengampuni, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, kenapa sebuah perceraian terjadi? Karena tidak ada pengampunan. Kalau ada pengampunan tidak terjadi perceraian. Kalau Tuhan tidak mengampuni, maka tidak ada orang yang diselamatkan. Hanya karena diampuni, maka kita diselamatkan dari neraka kepada surga yang mulia, saudara. Kalau tidak ada pengampunan, saudara, semua manusia masuk neraka. Tapi karena ada pengampunan, kan, orang yang bertobat dan menerima pengampunan diselamatkan. Jadi ada berdua, kasihlah samamu, yang terutama adalah pasangan hidupmu. Iya. Andreas dan Angela, kalian saling mencintai? Andreas, teman gadismu banyak apa dikit? Dikit. Dari sedikit gadis yang kau kenal, sedikit ya, dari sedikit gadis yang kau kenal, kenapa kamu pilih Angela? Lihat dulu wajahnya, apa komentarmu? Yang sederhana aja, lihat wajahnya dulu terus komentarmu apa? Karena pertama cantik wajahnya. Nah, gitu loh, saya tunggu dulu. Apa? Seiman juga. Oh, senyumnya buka. Ya, cantik. Ya. Dan senyumnya ya. Jadi Angela, banyak senyum ya, jangan cemberut. Ya, saya mau tanya Angela, jujur ya Angela. Apakah Andreas pernah berkata kamu cantik? Sering. Oh sering. Sering kamu dikatai cantik, makanya kamu kepencut ya. Iya, ketika kamu dikatakan cantik, kamu seneng enggak? Senang. Seneng. Iya, Bapak Ibu yang sudah menikah, kalau kamu ingin bahagia, kalau kamu ingin bahagia dalam rumah tanggamu, sederhana saudara, seneng dengan pasanganmu, suka dengan pasanganmu. Ya, itu yang buat kamu bahagia. Kenapa tidak bahagia? Ketika kamu mulai tidak suka, makin tidak suka, akhirnya kecewa. Kalau sudah kecewa, nyesel. Kok aku biar kawin BDI?
Kenapa? Diawali tidak suka. Kenapa kamu kawin? Karena saya suka. Karena saya senang saya kawin. Nah, itu harus dipertahankan terus dalam kehidupan rumah tanggamu. Aku suka dengan pasanganku. Ya, jadi Andreas ketika melihat Angela ketika nanti hidup bersama-sama satu kamar, satu tempat tidur. Lihat istri tidur, aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Dia tidur dibelai, lembut, aku sayang. Oh, ngalir, cintamu tambah mencintai. Demikian juga Angela ketika engkau terbangun lihat Andreas yang di sampingmu tidur, mungkin mendengkur, ngorok. Ya, aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia. Kau bahagia, kau nikmati rumah tanggamu. Iya, Angela, kamu cinta sama Andreas? Cinta. Kalau lihat wajahmu, tidak hanya Andreas saja yang mendekati kamu. Ada pemuda lain yang mendekati kamu. Betul Pak? Betul Bu? Ada yang datangi dia selain Andreas? Ada enggak? Ya? Ada enggak? Ya. Ada. Kalau dadal ya kepaksa enaknya si Jida iki. Enggak ada pilihan lain. Tapi karena ada beberapa, nah pilih Andreas. Kenapa kamu pilih Andreas? Karena ganteng. Oh ganteng, ya memang ganteng ya, jadi dikejar-kejar sama banyak gadis juga dia. Oke ya, nah sekarang Angela, setelah kamu jadi istri apa yang kamu lakukan? Taat sama suami. Iya, apa yang kau lakukan untuk suamimu, Andreas? Melayani. Berbakti. Hormat. Kalau kau lakukan itu semua, kira-kira Andreas bahagia enggak? Enggak, saya tanya dia. Bahagia, ya Angela kamu harus demikian. Jadi istri harus begitu. Kalau kau ingin bahagia, aku mau jadi istri yang membuat suamiku bahagia. Aku jadi istri yang mendukung suamiku. Aku akan doakan suamiku. Aku akan jadi penolong bagi suamiku, bukan perongrong. Aku akan jadi istri yang tunduk pada suami, bukan nanduki, tapi tunduk. Aku menghormati suamiku. Begitu kamu menghormati, kau menghargai suamimu, kau bahagia. Dan kau bisa bergairah dengan suamimu, kau bisa mesra dengan suamimu. Begitu seorang istri tidak menghargai suaminya, sejak saat itu dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Ya. Andreas, kamu bahagia punya istri Angela? Bahagia. Oh bahagia. Lalu apa yang kau lakukan untuk Angela? Bertanggung jawab sama Angela. Ya, tanggung jawab. Memimpin dia ke jalan yang benar. Membawa dia ke kerajaan Tuhan. Ya. Tanggung jawab ya, bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabmu apa? Menafkahi. Nafkahi. Kamu sudah kerja? Sudah. Tak kejar ya. Sudah kerja kan dapat hasil. Ya. Nah, berapa sih yang kau berikan pada Angela? Sebagian pas semua? Ayo, sebagian pas semua. Kita punya rencana 50% buat hidup, 50% buat tabungan. Kita punya rencana 50% buat hidup, 50% buat tabungan. Buat apa? Tabungan. Oh tabungan. Jadi udah kita. Maksud saya diberikan semua atau sebagian? Sebagian. Sebagian kecil apa besar? 50-50. Saya kira Angela tadi kok tak tanya ya, kamu dikasih 50% mau enggak? Mau. Mau, dan Ya. enggak minta semua? Enggak. Oh enggak. Puji Tuhan dapat istri ngalah nerimo saudara. Tapi belajar saudara ya, salah satu pemicu masalah rumah tangga adalah keuangan. Kalau ingin mengatasi keuangan, firman Tuhan juga berkata, di mana hartamu, di mana uangmu, di situ hatimu. Ya sudah, uang itu dikelola bersama-sama. Dikelola bersama-sama. Kalau dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama, kalau ada kesalahan, ya salah kabeh, salah wong dikelola bersama-sama, bisa saling menyalahkan. Dan itu juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Dan tidak memberi kesempatan sudah salah paham dalam keuangan, tidak saling mencurigai, terbuka. Suami istri itu sudah jadi satu, uangnya jadi satu, hartanya jadi satu, dikelola bersama-sama, didoakan bersama-sama, lalu dinikmati bersama-sama. Pasti diberkati Tuhan.
Yang penting seperti pelajaran hari ini, jangan lebih besar pasah daripada tiang. Pengeluaran harus lebih kecil daripada pendapatan. Pendapatan harus lebih besar. Makin besar pendapatanmu, makin kecil pengeluaranku, kamu bisa jadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang kaya. Itu terutama cara mengelola. Kalau dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama, mesti jadi satu. Mengasihi, suami istri saling mengasihi, termasuk di dalam keuangan itu salah satu. Di mana uangmu, di situ hatimu. Ya, dikelola bersama-sama. Lalu silakan dibuka pita yang biru. Itu prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Saudara, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang merancangkan, dan Tuhan juga memberikan petunjuk pada waktu kita membangun sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Pasti rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kokoh. Sekalipun ada badai, ada tantangan, ada masalah, rumah tangga kita tetap berdiri kokoh. Tapi kalau tidak dilakukan ya seperti orang bangun di atas dasar yang tidak kuat. Ya. Prinsip yang pertama, hai istri tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus. Standar tunduknya seorang istri seperti jemaat tunduk pada Tuhan. Nilai tunduknya kepada suami, nilai penghargaan kehormatnya kepada suami. Seperti jemaat kepada Tuhan. Itu membuat bahagia seorang istri. Lalu prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standarnya seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Sampai Tuhan merelakan berkorban, dia dari surga turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Dan dia tebus kita dengan kematiannya di atas kayu salib, dibayar dengan darah dan nyawanya. Itu kasih Tuhan. Dan demikian juga standar seorang suami mengasihi istri seperti itu. Dan kalau kalian berdua melakukan bagian masing-masing, sudahlah pasti hubungan suami istri harmonis, rukun dan bahagia. Sudah pasti itu saudara. Kalau engkau tegakkan firman Tuhan, istri yang tunduk sepenuhnya pada suami karena dia sadar suaminya mengasihi dengan sepenuh hati. Dan seorang suami akan mengasihi istrinya karena dia tahu istriku tunduk kepadaku. Istriku setia dengan aku. Saudara, itu membuat rumah tangga tidak bisa tidak pasti rukun dan bahagia dan harmonis saudara. Dan kemudian yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau kau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tua yang berjuang mendidik, membangun rumah tangga, membesarkan kalian berdua. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia. Yang terakhir, prinsip yang terakhir, ketika kau Tuhan beri anak, didik anakmu di dalam takut akan Tuhan. Jaga di dalam disiplin dan kasih, sehingga anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak generasi ilahi, bukan anak jalanan. Saudara, kalau anak-anak yang seperti itu, saudara sekalian, anak-anak yang produk keluarga yang berantakan, itu menjadi anak-anak yang paling mudah diprovokasi, paling mudah disuruh buat kejahatan, disuruh buat kerusuhan, paling gampang itu saudara. Karena memang ada kebenciannya. Saudara, jangan menabur saudara sekalian kepada anak-anak dengan kebencian. Itu benih kebencian, itu nanti bertumbuh makin akan membuahkan buah-buah kebencian yang bermacam-macam. Sehingga hidupnya itu dalam kebencian. Tapi saudara, kebencian itu adalah benih dari neraka. Tapi harus tabur benih kasih, kasih dari surga yang membuat damai sejahtera dan membuat sukacita. Ketika engkau bangun dalam kasih, yang menabur benih kasih dalam hidupmu, suami istri saling mengasihi, orang tua mengasihi anak-anak, maka rumah tanggamu ada dalam kasih Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, ada dalam suasana surgawi. Jadi bangun dalam kasih. Maka firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu, saling berhadapan. Dengan iman, dengan percaya bahwa orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Sebelum kalian dipersatukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus, terlebih dahulu kalian berdua akan menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Andreas Friki Saputra dengan Angela Aprilia Prasetya, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.
Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kau dapat mengenapi setiap ikrar janjimu. Pernikahan adalah perjanjian dari dua insan untuk hidup bersama-sama dalam kasih dan setia. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Andreas Friki Saputra. Silakan. Saat ini di hadapan dari atas ya, di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Andreas Rifki Saputra menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Angela Aprilia Prasetya yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Angela Aprilia Prasetya. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Angela Aprilia Prasetya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Andreas Rifki Saputra yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Andreas, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Angela dengan kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Angela, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Andreas dengan cinta kasih yang murni, yang tulus di dalam Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Dan tangan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan kalian dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Serahkan hidupmu, bukalah hatimu. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Andreas Friki Saputra dengan Angela Aprilia Prasetya. Tuhan, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Andreas Fikri Saputra dengan Angela Aprilia Prasetya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jadikan Andreas Fikri Saputra jadi suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati Angela Aprilia Prasetya, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan kembali saling berhadapan. Silakan Andreas, kau sudah jadi suami yang sah, silakan kau membuka cara. Angela bisa berdiri dulu, saling berhadapan. Ya, buka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya dalam segala sesuatunya. Ya, jadi kalau smartphone-mu ada passwordnya, pasangannya harus tahu passwordnya. Kalau punya rekening masing-masing juga terbuka satu dengan yang lainnya. Iya. Silakan Angela pegang pundak. Ya. Andreas, pria yang kau pegang pundaknya, Andreas ini adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Demikian juga Andreas, Angela yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Buatlah orang yang kau cintai bahagia dan lihatlah dari sisi yang baik, maka engkau akan bersyukur kepada Tuhan. Silakan Andreas memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Ya, pipi kiri kanannya. Sekarang silakan Angela untuk memberikan ciuman yang manis kepada suami.
Ya, silakan Andreas berikan dirimu dicium. Ya. Lebih kiri kanannya. Iya. Bagaimana? Kalian senang? Senang? Ya silakan ciuman lagi, tidak apa-apa. Semua yang menyenangkan, semua yang membuat kau bahagia dilakukan. Yang bikin susah, yang bikin sakit hati, yang bikin mengecewakan, hindarilah. Maka rumah tanggamu akan menjadi bahagia. Dari gereja akan memberikan akte, Anda berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya silakan. Mempelai berdua ingin memberikan persembahan sulung, silakan. Ya, itu ditaruh dulu bersama-sama ya, bersama-sama, bergandengan bersama-sama menuju, terus kemudian menghadap kamera. Ya. Ini bapak ibunya Andreas, suami istri. Suami istri. Oh enggak. Bapak ibunya Angela, suami istri. Oh, anak kandung ya. Oh, bisa berdiri sebentar Bapak Ibu. Saling berhadapan Pak Ibu. Ya. Dulu nikahnya itu dikenalkan kenal sendiri atau dijodohkan? Oh, kenal sendiri. Masih ingat Bu, di mana kenalnya? Di mana Bu? Di ternak ayam. Di ternak ayam. Yang punya ternak siapa? Engkohnya ini. Oh, engkohnya. Oh, jadi di tempat kerja ya. Nah, kenal. Lalu mulai pendekatan. Ya. Itu menikah tahun berapa? Sudah berapa tahun menikahnya? 32 tahun. Ya, 32 tahun ya, hidup bersama-sama sampai hari ini. Masih ada sisa hidup bersama-sama berapa tahun tidak tahu. Ya. Tapi dibangun lebih baik, lebih indah lagi. Ya. Angela, jujur ya. Bapak Ibu ya. Ini banyak ributnya apa rukun? Enggak usah dijawab. Paling tahu anak saudara. Besok anakmu ya juga gitu. Kamu di luar bisa pura-pura, tapi anakmu tahu. Bagaimana orang tuanya, ayah ibunya. Rukun atau banyak ributnya. Ribut boleh, tapi harus rukun. Ribut, rukun. Jangan ribut, wah bubar itu saudara. Ribut, rukun, harus rukun. Kalau rukun kembali, kemesraan datang saudara ya. Sudah 32 tahun hidup bersama. Pak, kalau sampai hari ini itu karena ada pengorbanan istri. Sudah berjuang, silakan Pak ucapkan terima kasih sama istri. Namanya disebut dengan mesra. Kurang deket, kurang jelas. Untuk Sri Ningsih, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya semuanya. Segala sesuatunya menerima apa adanya. Iya. Terima kasih. Iya. Silakan Bu, juga terima kasih sama suami. Terima kasih Kuis yang telah mendampingi saya selama ini dengan penuh kasih sayang. Terima kasih semua atas segalanya semuanya. Iya. Dikaruniai anak berapa? 5. Oh 5. Oh, ini anak yang keberapa? Keempat. Sudah mantu berapa? Oh 2 kali ini. Ya. Seneng ya Bu ya? Oh, anaknya 5. Iya. Pak silakan dicium istrinya. Iya. Iya. Semua seneng ya. Ya. Semua seneng lihat ya. Suami istri yang rukun bahagia. Silakan duduk. Doain jelas seneng ya. Ibu bapak rukun gitu. Ya saya belum selesai dengan. Silakan Andreas bersama Angela datang pada orang tua. Ya. Ucapkan terima kasih. Silakan ucapkan terima kasih. Ya, ucapkan terima kasih. Mama, terima kasih udah
membesarkan aku, merawat aku sampai detik ini. Dan terima kasih atas semua kasih sayang dan didikan yang Kau telah tanamkan pada diriku, sehingga aku bisa menjadi orang sampai sekarang ini. Dan aku mau mohon maaf jika sampai sekarang aku belum bisa jadi anak yang baik buat Mama. Tapi satu hal yang harus Mama tahu, aku selalu berusaha buat Mama bangga. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Mama. Dari mulai mengandungku 9 bulan sampai membesarkanku sekarang, dan sekarang aku sudah mau sah sama Angela. Terima kasih sudah mengantarkanku sampai ke jenjang pernikahan. Dan aku mohon doa restu sama Mama. Semoga pernikahanku diberkati oleh Tuhan sampai mau memisahkan. Terima kasih. Ya. Mama mau ngasih nasihat, silakan. Terima kasih. Terima kasih anak-anakku. Mama berdoa, semoga kalian menjadi keluarga yang bahagia, selalu diberkati Tuhan, damai sejahtera selalu menyertai kalian berdua. Dan apapun yang kalian cita-citakan, kiranya Tuhan kabulkan. Mama berharap kalian menjadi pribadi yang selalu takut akan Tuhan. Begitu juga dengan nanti anak-anak kalian. Tolong didik anak-anak kalian untuk selalu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga kalian nanti, apapun itu, tolong diselesaikan dengan hati yang dingin dan selalu ingat akan firman Tuhan. Dan apa yang sudah disatukan Tuhan, jangan pernah diceraikan oleh manusia. Terima kasih Tuhan. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah glory dalam nama Yesus. Terima Ya, kasih. silakan mempelai sungkem sama orang tua. Di dalam doamu Kau sebut namaku, di dalam harapmu Kau sebut namaku, di dalam segala Dan silakan Andreas kepada Mama. namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tua, Silakan mempelai datang pada orang tuanya Angela. agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Silakan. Geser Angela datang pada orang Pengorbananmu Mama. meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Silakan Angela ucapkan terima kasih sama orang tua. Mami, Papi, aku mau terima kasih sama Mami, Papi yang udah merawat aku. Saat aku sakit, aku ditemenin, selalu sabar ngadepi nek aku emosi. Makasih untuk semua cinta kasih kalian buat aku. Aku minta maaf nek selama ini Angel masih suka kasar sama Mami, Papi, suka ngebantah, belum bisa jadi anak yang baik
buat mami papi. Tapi mami papi harus tahu, mau sekasar apapun Angel, tapi Angel tuh sayang banget sama mami papi. Semoga mami papi sehat terus, bisa lihat Angel punya anak bahagia, bikin keluarga yang bahagia dan takut akan Tuhan. Ya, Papa atau Mama, Papi atau Mami mau ngasih nasihat? Ya, saya berharap jadilah anak yang baik, menurut sama suami, harus dalam jalan Tuhan segala yang akan lakukan ke depan. Ya, harus. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan pelutu kebahagiaanku. Silakan ganti posisi. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Ya. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya. Ya, silakan mempelai kembali. Kepada mempelai berdua, Andreas Friki Saputra dengan Angela Aprilia Prasetya, dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Andreas Friki Saputra dengan Angela Aprilia Prasetya. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan kehidupan rumah tangga mereka sepenuhnya di dalam tangan kasih anugerah berkat-Mu. Biarlah hari demi hari yang mereka lalui senantiasa di dalam pimpinan dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan berkati kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia. Berkati pada masa tua mereka Tuhan bisa melihat kebahagiaan dari anak-anaknya bahkan sampai pada cucunya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati segala apa yang dikerjakannya. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua bersama orang tua maju ke depan dan kemudian menghadap para hadirin. Saya undang keluarga yang hadir untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua. Lindungi semua